Pertama yaitu Society 5.0 dan Revolusi Industri 4.0. Seperti kata Shinzo Abe di World Economic Forum, kurang lebih seperti ini. Society 5.0 itu bukan cuma model, tetapi data yang menghubungkan semuanya. Ia membentuk gap antara yang kaya dan yang kurang, dari kedokteran sampai pendidikan. Ada contoh bagaimana kita memanfaatkan teknologi di bidang kesehatan. Jadi, orang yang tadinya sulit mendapat akses kesehatan, entah karena jauh dari rumah sakit atau sulit secara finansial, bisa mendapatkan bantuan. Pengobatan ini seperti operasi bisa dilakukan jarak jauh demi meratakan kesehatan setiap orang. Sedangkan revolusi industri 4.0 ini menekankan pada digitalisasi. Jadi segala hal yang berkaitan dengan produksi bisa lebih efektif. Bagaimana kita memanfaatkan Google Drive dan teman-temannya sebagai mesin untuk menyimpan data di cloud. Teknologi yang memanfaatkan big data seperti yang dipakai oleh Gojek, Tokopedia, dan aplikasi lainnya. Pun dengan Tesla yang berhasil mengembangkan mobil tanpa awak yang bisa mengantar penumpangnya dengan otomatis. Sederhananya, revolusi industri 4.0 ini dunia kita. Selanjutnya, topik yang kedua, yaitu dampak positif dan dampak negatif teknologi. Teknologi dapat memberi manfaat positif, juga dampak negatif itu semua tergantung kita yang memanfaatkan teknologi tersebut. Berikut adalah penjelasan tentang dampak positif dan negatif terkait teknologi pada kehidupan manusia. Dampak positifnya, yang pertama, kita dapat mencari dan memperoleh informasi dengan mudah dan cepat. Yang kedua, kita semakin cepat dalam hal berkomunikasi, mencari informasi, bepergian, dan lain-lainnya. Yang ketiga, kita dapat menghemat waktu lebih efisien dan lebih efektif. Yang keempat, sarana mendapat hiburan dengan mudah. Dampak negatifnya, yang pertama, penyalahgunaan terhadap fungsinya, terutama di bidang komunikasi yaitu sosial media. Yang kedua, banyak beredarnya informasi hoax. Yang ketiga, ada juga informasi yang kurang mendidik bagi anak-anak atau bagi pemuda saat ini. Selanjutnya, topik yang ketiga, pemanfaatan Internet of Things dan Big Data. Belakangan ini, istilah Internet of Things atau IoT telah menjadi topik yang ramai dibicarakan. Pasalnya, IoT ini tidak hanya menjadi suatu konsep yang mempengaruhi hidup manusia, tetapi bagaimana IoT bisa membantu memudahkan kehidupan manusia. Secara sederhana, IoT dapat diartikan sebagai teknologi canggih yang dapat mengkomunikasikan satu sama lain benda-benda yang ada di sekitar kita melalui sebuah jaringan internet. IoT ini mampu melakukan transfer data lewat jaringan dengan interaksi yang mudah. Masa depan dari pengembangannya jadi sangat menjanjikan. Singkatnya, kehidupan manusia sehari-harinya bisa dioptimalkan dan dipermudah dengan sensor cerdas dan peralatan pintar yang berbasis internet. Sedangkan big data dalam dunia bisnis digunakan untuk mengumpulkan informasi pelanggan dari setiap transaksi yang terjadi. Informasi-informasi ini nantinya bisa kita gunakan sebagai senjata untuk mengenal kebutuhan konsumen dan menjadi lebih dekat. Selanjutnya, topik yang keempat, konsep dan pemanfaatan artificial intelligence. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Salah satu contohnya yaitu penerapan AI dapat memberikan pengobatan dan pembacaan sinyal X yang dipersonalisasikan. Asisten layanan kesehatan pribadi dapat bertindak sebagai pelatih hidup yang mengingatkan kita untuk minum pil, olahraga, atau makan lebih sehat. Selanjutnya, topik yang kelima, konsep dan pemanfaatan e-commerce. E-commerce adalah suatu proses yang dilakukan konsumen dalam membeli dan menjual berbagai produk secara elektronik dari perusahaan ke perusahaan lainnya dengan menggunakan komputer sebagai perantara transaksi bisnis yang dilakukan. Contoh pemanfaatan e-commerce ini yaitu saat kita berbelanja lewat aplikasi Shopee, Tokopedia, atau aplikasi yang lainnya. Karena dengan berbelanja online ini, manusia tidak lagi harus pergi ke pusat perbelanjaan. Sekarang kita tinggal mengunjungi situs e-commerce dan berbelanja, segala transaksi selesai dan barang akan sampai di depan pintu rumah. Selanjutnya, topik yang keenam, etika dunia cyber. Hoax atau berita bohong adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Berikut merupakan beberapa cara kita agar bisa menghindari berita hoax. Cara yang pertama, hati-hati dengan judul provokatif. Apabila kita menjumpai berita dengan judul provokatif, sebaiknya kita mencari referensi berupa berita serupa dari situs online resmi. Kemudian kita bandingkan isinya apakah sama atau berbeda. Dengan demikian, setidaknya kita sebagai pembaca bisa memperoleh kesimpulan yang lebih berimbangkan. Cara kedua, cermati alamat situs. Untuk informasi yang diperoleh dari website atau link URL, cermatilah alamat URL situs berikut. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi, misalnya menggunakan domain blog, maka informasinya bisa dibilang meragukan. Cara yang ketiga, periksa fakta. Perhatikan keberimbangan sumber berita. Jika hanya ada satu sumber, pembaca tidak bisa mendapatkan gambaran yang utuh. Hal lain yang perlu diamati adalah perbedaan antara berita yang dibuat berdasarkan fakta dan opini. Cara yang keempat, cek keaslian foto.
Cara untuk mengecek keaslian foto ini kita bisa dengan memanfaatkan mesin pencari Google, yakni dengan melakukan drag and drop ke kolom pencarian Google Image. Hasil pencarian akan menyajikan gambar-gambar serupa yang terdapat di internet sehingga kita bisa membandingkannya. Cara yang kelima, ikut serta grup diskusi anti hoax. Di grup diskusi ini, kita bisa ikut bertanya, apakah suatu informasi tersebut merupakan hoax atau bukan. Sekaligus kita bisa melihat klarifikasi yang sudah diberikan oleh orang lain. Semua anggota bisa ikut berkontribusi sehingga grup berfungsi layaknya crowdsourcing yang memanfaatkan tenaga banyak orang. Selanjutnya yaitu topik ke-7, aturan hukum tentang informasi dan transaksi elektronik. UU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disebut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Undang-undang ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Beberapa materi yang diatur antara lain: 1. Pengakuan informasi atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah, yang terkandung dalam pasal 5 dan pasal 6 UU ITE. Yang kedua, tanda tangan elektronik yang terkandung pada pasal 11 dan pasal 12 UU ITE. Yang ketiga, penyelenggaraan sertifikasi elektronik atau Certification Authority yang terkandung pada pasal 13 dan pasal 14 UU ITE. Keempat, penyelenggaraan sistem elektronik yang terkandung pada pasal 15 dan pasal 16 UU ITE. Yang kelima, perbuatan yang dilarang atau cybercrimes. Beberapa cybercrimes yang diatur dalam UU ITE sebagai berikut. Yang pertama, konten ilegal yang terdiri dari kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pengancaman, dan pemerasan yang terkandung pada pasal 27, pasal 28, dan pasal 29 UU ITE. Yang kedua, akses ilegal yang terkandung pada pasal 30. Yang ketiga, intersepsi ilegal yang terkandung pada pasal 31. Yang keempat, gangguan terhadap data atau data interference yang terkandung pada pasal 32 UU ITE. Yang kelima, gangguan terhadap sistem atau sistem interference yang tertera pada pasal 33 UU ITE. Dan yang terakhir, keenam, penyalahgunaan alat dan perangkat, misuse of device atau yang terkandung pada pasal 34